Nama saya Naila Salwa Salsabila. Saya Zahra Rizligania. Saya Nabila Nurherdita. Saya Jasina Nadira. Saya Fardan Tirta. Saya Maidr Ali. Saya Adat Magus. Kami dari kelompok 1 Akan menjelaskan materi muatan lokal terkait dengan pakaian adat nikah tradisional Melayu yang terdapat di Kabupaten Bengkalis. Selamat menyaksikan. Sejarah baju kurung Cekak Musang. Jenis baju kurung ini muncul sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an sebagai inovasi dari Tuan Haji Busu yang mengubah baju gamis laki-laki menjadi baju kurung dengan tambahan saku. Biasanya, baju kurung Cekak Musang dipakai pada acara adat, hari raya, atau sholat di lingga. Seringkali dengan celana serupa warna atasannya, dan kain motif dengan kain dagang serta songkok hitam. Sejarah permulaan baju Cekak Musang adalah di Teluk Blangah, Singapura. Dahulu, ia merupakan corak baju Melayu yang disebut dengan baju wan. Ia digelar sedemikian sempurna nama seorang penduduk Teluk Blangah, yaitu Haji Wan Otman. Pada suatu hari, Haji Wan Otman memakai baju Cekak Musang ketika menghadap raja. Setelah melihat keunikan baju Cekak Musang yang dilengkapi dengan beberapa butang yang diperbuat daripada emas dan permata, raja terus jatuh hati dengan baju tersebut. Sejak itu, baju Cekak Musang menjadi pakaian bagi anak-anak raja dan orang besar dalam istiadat Istana Johor. B. Makna baju kurung Cekak Musang. Baju kurung Cekak Musang adalah pakaian adat yang dipakai dalam pernikahan tradisional di Bengkalis. Pakaian baju kurung Cekak Musang ini memiliki beberapa makna penting. Yang pertama yaitu kesopanan dan kehormatan. Potongan baju yang longgar dan tertutup melambangkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. Yang kedua yaitu tegas dan bermartabat. Kerah Cekak Musang yang tegak melambangkan ketegasan, disiplin, dan martabat yang harus dimiliki kedua mempelai dalam membangun rumah tangga. Yang ketiga yaitu makna warna dan motif. Warna-warna cerah seperti kuning yang melambangkan kemuliaan atau hijau yang melambangkan kedamaian, serta motif tradisional pada kainnya yang mencerminkan keindahan dan warisan budaya Melayu. Yang keempat yaitu kesetiaan dan harmoni. Pakaian ini juga melambangkan kesetiaan mempelai pria kepada tradisi dan pasangannya, serta menjadi simbol keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut bagian-bagian dan aksesoris dari baju Cekak Musang. Yang pertama ada kopiah, yaitu aksesoris untuk pria yang digunakan pada acara formal ataupun sehari-hari. Yang kedua ada songkok, pakai aksesoris untuk pria yang merupakan topi tradisional Melayu. Yang ketiga mahkota, aksesoris untuk pengantin wanita. Selanjutnya sebai, aksesoris yang dikenakan di bahu kiri. Selanjutnya selendang, aksesoris yang terbuat dari kain songket dan atau selendang. Selanjutnya keris, aksesoris berupa senjata yang dikenakan pada pinggang kiri. Selanjutnya sepatu, aksesoris yang dikenakan pada acara pernikahan adat. Selanjutnya kalung, aksesoris yang dikenakan pada leher. Selanjutnya pending, aksesoris yang dikenakan pada acara pernikahan. Selanjutnya canggai, aksesoris yang dikenakan pada kelingking. Selanjutnya, pakaian yang kedua yaitu baju kebaya labuh. Kaum perempuan Melayu Lingga mempunyai berbagai pakaian tradisional Melayu yang telah dikenal sejak lama. Sejak zaman Kerajaan Lingga Riau, baju kebaya labuh di Lingga telah menjadi pakaian sehari kaum perempuan. Kebaya labuh merupakan pakaian baju yang labuh sampai ke bawah lutut dan berbelah di hadapan sampai ke bawah. Kebaya labuh mempunyai kekek di bawah ketiak kiri dan kanan. Ia juga berpesak di bagian depan. Kebaya labuh menggunakan 3 kancing yang disemat dengan pin atau kerongsang. Menurut Zubaidah Syawal, kebaya mungkin berasal dari perkataan Turki, yaitu al-akibiyah al-Turkiyah yang bermakna baju Turki yang berbelah dan lipatannya selisih menyorong di hadapan dari kiri ke kanan. Bagian selanjutnya yaitu makna dari baju kebaya labuh. Kebaya labuh merupakan pakaian adat khas Melayu yang memiliki makna mendalam, terutama dalam konteks pernikahan tradisional. Di Bengkalis, kebaya labuh memiliki beberapa makna simbiolis yang penting. Makna yang pertama yaitu sebagai kesucian dan keanggunan.
Panjangnya kebaya labuh yang menjuntai hingga mata kaki melambangkan kesucian dan keanggunan seorang perempuan Melayu. Pakaian ini dianggap sebagai simbol kemurnian dan kesopanan. Makna yang selanjutnya yaitu identitas budaya. Kebaya labuh adalah representasi dari identitas budaya Melayu. Pakaian ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisional masyarakat Melayu. Makna yang ketiga yaitu status sosial. Pada masa lalu, kebaya labuh seringkali hanya digunakan oleh kalangan bangsawan atau perempuan dari keluarga berada. Penggunaan kebaya labuh dalam pernikahan menunjukkan status sosial dan martabat keluarga pengantin perempuan. Selanjutnya makna yang keempat yaitu perlindungan. Kebaya labuh dianggap sebagai simbol perlindungan bagi perempuan. Panjangnya kebaya labuh dianggap dapat melindungi tubuh dari pandangan yang tidak senonoh dan menjaga kehormatan perempuan. Makna yang terakhir yaitu kesatuan dan keharmonisan. Penggunaan kebaya labuh dalam pernikahan melambangkan kesatuan antara keluarga mempelai, yaitu keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Selanjutnya C, bagian-bagian atau aksesoris dari baju kebaya labuh. Yang pertama itu ada sanggul dan hiasan kepala. Sanggul Melayu, rambut pengantin ditata menjadi sanggul yang melambangkan keanggunan dan kewibawaan. Selanjutnya ada tengkuluk atau mahkota. Tengkuluk mahkota ini merupakan hiasan kepala berupa tengkuluk kain atau mahkota kecil sering digunakan untuk mempertegas status pengantin sebagai ratu sehari. Selanjutnya ada cucuk sanggul. Cucuk sanggul ini merupakan berupa tusuk konde berlapis emas atau perak yang ditusukkan ke sanggul. Aksesori ini melambangkan keindahan, keberanian, dan martabat perempuan Melayu. Selanjutnya ada kalung dan rantai. Kalung yang dipakai ini merupakan kalung bertingkat. Pengantin biasanya memakai kalung panjang bertingkat yang terbuat dari emas atau logam berkilauan, yang melambangkan kemakmuran dan keanggunan. Selanjutnya ada rantai pending. Rantai pending ini merupakan ikat pinggang berhias ukiran khas Melayu yang dipakai di bagian pinggang sebagai simbol kekuatan dan kemewahan. Lalu ada gelang dan cincin. Gelang dan cincin emas dipakai sebagai pelengkap busana yang melambangkan keindahan, keberuntungan, dan kemuliaan. Selanjutnya ada subang atau anting. Subang besar khas Melayu digunakan untuk mempercantik penampilan pengantin yang melambangkan kehalusan budi dan keindahan. Lalu ada kain songket atau selendang. Kebaya labuh sering dipadukan dengan kain songket yang dililitkan sebagai bawahan. Selendang yang terbuat dari kain songket atau tenun juga dikenakan di bahu sebagai simbol kehormatan keluhuran budaya. Yang terakhir ada kerongsang. Nah, kerongsang ini berfungsi sebagai penitip penghias pada bagian depan kebaya yang biasanya berbentuk rangkaian 13 besar. Kerongsang ini melambangkan ikatan erat dalam rumah tangga. Sejarah baju Teluk Blangah. Sejarah bermula dari negara bagian Johor, Malaysia, baik desain maupun pemakaian baju Melayu. Gaya ini dikenal dengan gaya Teluk Blangah dan diyakini dirancang oleh para pembantu Sultan Abu Bakar. Saat itu Sultan Abu Bakar memperingati perpindahan ibu kota pemerintahan Johor dari Teluk Blangah di Singapura. Ibu kota itu dipindahkan ke Tanjung Putri pada tahun 1866. Dikenal sebagai Johor Bahru sejak tahun 1866. Di sini jugalah baju Melayu Teluk Blangah ditemukan. Dalam pemakaiannya, kain samping atau kain sarung dipakai di bawah baju daripada di atasnya. Baju itu sendiri tidak memiliki kerah, cekak, musang atau sakuro apapun. Sebagai gantinya, bukanya diapit dengan jahitan kaku yang disebut tulang belut. Secara harfiah berarti tulang belakang belut. Lalu diakhiri dengan lingkaran kecil di bagian atas satu sisi agar sesuai dengan kancing tunggal. Orang Melayu juga mengadopsi Islam sebagai agama mereka. Selanjutnya bagian B, yaitu makna dari baju Teluk Blangah. Baju adat pernikahan Bengkalis yang berasal dari Provinsi Riau memiliki makna yang dalam dan serat dan simbolisme budaya Melayu. Berikut ini adalah beberapa makna dari pakaian adat ini. 1. Lambang kesucian dan kehormatan. Pakaian adat pernikahan Bengkalis biasa didominasi oleh warna cerah seperti merah, kuning, atau hijau. Warna ini melambangkan kebahagiaan, keberkahan, dan kemuliaan dalam kehidupan rumah tangga. 2. Keanggunan dan kesopanan. Desain pakaian adat ini tertutup dan elegan, mencerminkan nilai kesopanan dan keanggunan khas masyarakat Melayu Riau. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap adat dan norma yang berlaku. 3.
simbol keseimbangan dan keharmonisan. Hiasan dan aksesoris seperti songket, pending, ikat pinggang, dan perhiasan lainnya menggambarkan keseimbangan antara kemewahan duniawi dan spiritualitas. 4. Warisan tradisi dan identitas. Pakaian ini mencerminkan warisan budaya Bengkalis yang kaya akan nilai-nilai adat istiadat, motivasi, songket, dan sulaman yang digunakan biasanya memiliki makna filosofi seperti kemakmuran, kesatuan, dan keberkahan. 5. Doa untuk kebahagiaan dan keselamatan. Setiap detail mulai dari kain hingga perhiasan dianggap sebagai doa untuk kehidupan pernikahan yang harmonis, sejahtera, dan penuh berkah.